Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to Syiar Islam. Yang kali ini bentukannya lebih fresh karena teman-teman bisa ngedenger ala-ala podcast gitu ya. Oke, kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang dua hal, yaitu drakor atau drama Korea dan puasa. Kenapa ya dua hal ini? Nah, saat ini banyak nih generasi milenial yang lagi cinta-cintanya sama drakor gitu kan. Nah, sampai suatu ketika muncul satu pertanyaan, nonton drakor saat puasa boleh nggak sih? Pas banget nih, karena sebentar lagi kita akan masuk di yang namanya bulan puasa. Nah, pembahasan kali ini sebenarnya bukan ke arah jawaban yang boleh atau tidaknya teman-teman, melainkan kita akan sama-sama berpikir dan saling sharing tentunya, sama-sama mencari tahu boleh nggak sih sebenarnya. Banyak banget pasti pandangan dari teman-teman tentang drakor di saat bulan puasa ini. Mungkin ada yang oke, fine, tapi ada juga yang kayak why, kenapa gitu loh. For your information, sebenarnya saya juga suka nih sama yang namanya drakor. Karena menurut saya nggak semua drakor itu kan isinya harus perbucinan, cinta-cintaan melulu gitu. Namun ada juga drakor yang value-nya itu tentang keluarga, persahabatan, action, bahkan sejarah yang visualnya itu nggak ada lawan dah pokoknya. Cuman kita sebagai penonton itu harus bijak kapan waktu yang tepat untuk menonton drakor. Jadi ini bukan soal larangan, dilarang atau tidaknya teman-teman, tapi ini lebih ke soal kebijakan. Sebagai penonton, kita juga harus tahu apa sih yang bisa kita lihat dan apa sih yang bisa kita dengar, apa yang harus kita tahu dan apa sih yang harus kita tidak tahu, seperti itu. Kan nggak mungkin dong kita nonton pada saat azan lagi berkumandang. Misal sudah azan nih, tapi kita masih aja asik nonton. Nah, itu yang namanya penonton yang tidak bijak, seperti itu. So, kita harus tahu kapan-kapan aja kita bisa menonton. Kan waktu ini ada 24 jam, nggak mungkin kita nggak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, seperti itu. Anyway, sebelum lanjut membahas ke drakornya, ada baiknya kita bahas dulu hal-hal apa aja sih yang dianjurkan kita lakukan pada saat bulan puasa. Nah, yang pertama, menahan pendengaran. Menahan pendengaran ini contohnya seperti bisa mendengarkan gibah dari teman, mendengarkan gosip, atau pokoknya hal-hal yang sia-sia deh, seperti itu. Lalu yang kedua ada menahan penglihatan. Wajib hukumnya bagi orang yang berpuasa menahan penglihatan dari apa-apa yang dilarang, melalaikan yang membuat kita jauh dari Allah. Ada salah satu riwayat menyebutkan, berhati-hatilah dengan pandangan, karena pandangan menanamkan syahwat di dalam hati. Nah, terus gimana dong dengan film yang kita tonton? Apakah terkandung hal-hal yang melalaikan? Apalagi drakor-drakor yang memiliki rate untuk umur 17+. Nah, itu tentu saja sudah jelas tidak boleh ditonton saat bulan puasa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada menjaga lisan. Menjaga lisan kita dari gibah, ngata-ngatain orang, seperti itu. Lalu yang keempat ada menjaga tangan dan kaki. Misal kita ngebully orang lewat jari kita nih, kita nyakitin orang nih, bahkan kita melakukan pencurian. Harusnya sebagai muslim sejati, kita harus bisa menjaga perbuatan tangan dan kaki kita, terutama saat bulan puasa, seperti itu. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, mari kita masuk ke tahap kesimpulan. Jika ada nih salah satu orang dari kita mengikuti hawa nafsu kita, melakukan dosa atau maksiat yang sekiranya dilarang oleh Allah, maka tidak berlakunya untuk dia pahala di bulan Ramadan. Hah? Kenapa kok bisa? Yaps, nanti yang dia dapat hanya lapar dan haus saja, alias puasanya kosong melompong. Ini tuh ada hadisnya, bunyinya seperti ini. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Bisa dipahamin gitu kan? Namun, karena gini, konsep dari puasa itu kita tidak hanya mempuasakan mulut kita, tenggorokan kita, bahkan perut kita, namun kita juga harus menahan panca indera kita dan juga anggota tubuh kita, karena nantinya puasa kita akan sia-sia.
Walaupun diterima atau enggaknya yaitu urusan Allah, tapi lebih baik kan kita menghindar gitu ya, menjaga supaya kita tuh puasanya diterima, jadi kita bisa mendapat pahala yang sempurna, amin. Dan gini teman-teman, mungkin beberapa orang beranggapan bahwa bulan puasa itu nggak ada bedanya dari bulan-bulan yang lain. Padahal harusnya bulan puasa itu jadi bulan yang paling kita nantikan sama semua umat muslim yang ada di dunia. Karena kenapa? Karena di bulan puasa inilah semua pahala dilipat gandakan oleh Allah. Jadi misal, kalau kita bersalawat sekali, maka Allah akan mengirimkan salawat 1000 kali kepada kita. Nah, makanya karena ini bulan puasa, harusnya kita benar-benar bisa melakukan kebaikan. Karena kapan lagi gitu loh, karena di bulan ini Allah ke semuanya. Dari yang sedih menjadi senang, dari yang susah menjadi mudah. Karena apa? Inilah saat-saat yang tepat untuk kita berdoa gitu, untuk kita benar-benar minta kepada Allah. Ya jadi gitu loh teman-teman, manfaatkan waktu di bulan puasa ini tuh sebaik mungkin. Ini kan sebenarnya hanya perihal ya tunda aja dulu sih nontonnya, emangnya nggak bisa gitu loh setelah bulan puasa aja kita lanjut nontonnya. Toh nggak semua orang dikasih kesempatan untuk bisa menikmati bulan puasa ini. Ini malah kita, aku, teman-teman semua dapat kesempatan yang alhamdulillah kita dikasih sehat sama Allah supaya bisa menikmati bulan puasa. Tapi ada juga orang yang sama sekali nggak bisa untuk berpuasa, misal dia dikasih sakit bahkan atau meninggal. Tapi kita yang sehat, apakah iya masih mau melakukan hal-hal yang sia-sia seperti itu? Jadi ini tuh sebenarnya perkara antar dulu deh nontonnya. Kan gak mungkin kita bakal terjadi apa-apa gitu kan kalau gak nonton. Dan jangan jadi orang yang ngeyel teman-teman. Misal kita beranggapan, antaran aja deh nontonnya habis buka puasa, atau nanti aja habis tarawih, atau misal nanti aja sebelum sahur, kan udah buka puasa gitu. Kan udah bukan waktunya untuk berpuasa, atau bahkan kan yang gak boleh itu pas puasa aja. Nah, ini tuh sebenarnya bukan soal kapan waktunya, tapi ini soal menghormati yang namanya bulan puasa itu sendiri. Atau gini deh, mana sih adab kita sebagai umat muslim, mana sih sikap kita dalam menyambut dan menjalani bulan puasa? Di mana gitu loh. Kalau bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak bolehnya, melainkan perihal menghormati bulan puasa itu sendiri. Seperti itu teman-teman. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa sampai dan dapat diterima, bahkan disimpulkan dengan baik. Sampai jumpa di podcast Syiar Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.